Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aruna dan Liska. Sebelumnya Ibu ingatkan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like videonya dan share ke teman-teman semuanya agar bisa update video terbaru dari kami. Hai, selamat datang di kelas IPA di SMP Negeri 16 Kerinci. Pernahkah kamu melihat orang yang memakai kursi roda? Salah satu penyebab orang memakai kursi roda karena orang tersebut mengalami fraktura atau patah tulang pada bagian kakinya, sehingga orang tersebut tidak dapat berjalan dengan normal. Fraktura adalah salah satu jenis kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Mari kita pelajari beberapa gangguan dan kelainan yang sering terjadi pada sistem gerak. Oke, sebelum kita mulai materinya, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi sebelumnya, kita udah bahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gangguan pada sistem gerak manusia. Gangguan pada sistem gerak manusia yang pertama, riketsia. Riketsia ini disebut juga dengan rakitis, berupa terganggunya pertumbuhan tulang sehingga bentuk kaki menjadi bengkok menyerupai huruf X atau O, disebabkan kekurangan vitamin D atau sinar matahari yang cukup. Saat tubuh kekurangan vitamin D, kadar fosfat dan kalsium juga berkurang, sehingga mengakibatkan tulang penderita rapuh dan mudah patah. Nah, kalau kita lihat ilustrasi pada gambar, tulang kita normalnya seperti ini. Kemudian pada keadaan riketsia, tulangnya membengkok membentuk X atau O. Nah, biasanya ini terjadi pada masa pertumbuhan di usia anak-anak, seperti 6 bulan sampai 3 tahun. Namun, apabila tidak diobati, maka bisa menimbulkan kelainan permanen. Berikutnya, osteoporosis. Kalau tadi kita bahas tentang gangguan tulang pada anak-anak, nah ini gangguan pada usia tua. Ini keadaan di mana tulang mengalami pengeroposan yang disebabkan oleh kekurangan kalsium. Keadaan ini atau kekurangan kalsium ini dimulai terjadi setelah usia 35 tahun, di mana massa tulang mulai berkurang. Kalau kita lihat pada ilustrasi gambar tulang, normalnya tulang seperti ini kepadatannya. Nah, kalau osteoporosis, kepadatan tulang mulai berkurang. Nah, terjadi pada sepertiga populasi wanita dan seperlima pada populasi pria. Situasi ini tidak langsung di usia 35 tahun ke atas, tulangnya langsung ngeropos begitu aja, sehingga tampak seperti gambar. Nah, tapi biasanya akan terakumulasi sehingga dampaknya akan terlihat di usia tua, jadi itu maksudnya. Berikutnya adalah kelainan pada tulang belakang. Normalnya tulang belakang seperti ini penampakannya. Bisa kalian cek pada gambarnya. Nah, ada 3 kelainan tulang belakang, yaitu pertama skoliosis, kedua kifosis, ketiga lordosis, atau kita singkat saja dengan SKL. Nah, S itu skoliosis, K itu kifosis, L itu lordosis. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan bahas skoliosis. Skoliosis adalah membengkoknya tulang belakang ke samping. Ilustrasinya seperti ini. Dalam keadaan normal, tulang belakang seperti ini. Nah, pada skoliosis, dia akan membengkok ke samping menyerupai huruf S. Makanya disebut dengan skoliosis. Berikutnya, kifosis. Kifosis adalah membengkoknya tulang belakang ke belakang. Kalau kita lihat di sini, normalnya tulang ke samping seperti ini.
Nah, pada kiposis, bagian tulang belakang membengkok ke belakang. Kita lihat bagian atas ini. Pada bagian atas ini, tulang membengkok ke belakang sehingga penderita tampak seperti membungkuk. Berikutnya, lordosis. Lordosis ini adalah membengkoknya tulang belakang ke depan. Bisa kita lihat pada ilustrasinya. Kalau normalnya ke samping seperti ini. Nah, kita bisa lihat bedanya pada bagian bawahnya. Tampak membengkok ke arah depan. Jadi, tulang belakang bagian bawah tersebut terlihat membengkok ke arah depan. Oke, itu dia kelainan pada tulang belakang. Adapun penyebab terjadinya kelainan pada tulang belakang, pertama, kesalahan posisi duduk. Kedua, faktor genetik atau keturunan. Berikutnya, faktura atau disebut juga dengan patah tulang. Faktura ini keadaan di mana tulang menjadi patah, retak, atau pecah yang disebabkan karena kerapuhan tulang, cedera, benturan keras, atau kecelakaan yang memberikan tekanan berlebih pada tulang. Nah, kalau kita lihat pada ilustrasinya, di sini tulang bisa berupa retakan atau mengalami pecah atau mengalami patah hingga melewati otot atau kulit seperti ini. Oke, berikutnya artritis atau disebut juga dengan radang sendi. Nah, kalau tadi kita bahas tentang gangguan pada tulang, sekarang kita bahas tentang gangguan pada sendi. Artritis atau radang sendi penyebabnya tergantung jenisnya. Pada osteoartritis atau OA disebabkan kerusakan atau robeknya tulang rawan sendi yang berfungsi sebagai pelindung agar tulang tidak saling bergesekan saat bergerak. Sedangkan pada rheumatoid arthritis atau disebut juga dengan RA disebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan kapsul sendi. Nah, kalau dilihat dari ilustrasi pada gambar tersebut, sendi yang sehat tampak seperti ini. Kemudian, OA di sini terlihat bahwa tulang rawan sendinya rusak sehingga tulang menjadi tipis, tidak terlindungi sehingga tulangnya bergesekan saat bergerak. Kemudian pada RA di sini menyebabkan peradangan. Kalau kita lihat pada ilustrasi gambar di sini karena lapisan sendinya diserang. Nah, itu dia tentang gangguan pada sendi. Berikutnya, gangguan pada otot. Pertama, tetanus atau disebut juga dengan kejang-kejang otot disebabkan bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini bisa masuk melalui luka pada kulit. Umumnya bisa masuk ketika kaki atau tangan atau anggota tubuh terluka oleh benda logam yang berkarat, namun bisa juga apabila luka bakar yang terbuka kemudian masuk Clostridium tetani. Clostridium tetani mengeluarkan racun yang menyerang otot sehingga otot menjadi kejang-kejang. Berikutnya, kram otot. Disebut juga otot yang mengeras, dapat disebabkan dehidrasi, sirkulasi darah buruk, olahraga terlalu berat, kondisi tertentu misalnya kehamilan. Berikutnya, keseleo atau disebut juga dengan sprain. Keseleo ini cedera pada ligamen, otot atau tendon. Tendon adalah jaringan ikat di antara tulang dengan otot. Nah, keseleo ini disebabkan aktivitas yang menimbulkan tekanan pada sendi seperti terjatuh, salah mendarat, dan salah teknik dalam saat berolahraga. Lalu, bagaimana menjaga sistem kesehatan gerak? Nah, ada beberapa upaya dalam menjaga kesehatan sistem gerak kita. Pertama, berjemur. Berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ada yang mengatakan beberapa penelitian menyebutkan matahari pagi yang baik di antara sekitar jam 7 sampai jam 9. Ada juga yang mengatakan jam 10. Intinya, ketika kamu berjemur di bawah sinar matahari pagi, pastikan matahari itu tidak terlalu menyengat untukmu. Kemudian jangan terlalu lama berjemur, 15 menit itu sudah cukup. Berikutnya, vitamin D. Konsumsi vitamin D yang cukup.
Nah, konsumsi vitamin D yang cukup ini sebenarnya sudah bisa kita tercukupi oleh makanan, misalnya dari ikan, telur, ataupun dari susu. Kemudian vitamin D ini dapat diperoleh juga dari sinar matahari pagi tadi. Berikutnya, olahraga. Berolahraga dengan teratur. Nah, yang ini maksudnya berolahragalah dengan cukup dan tidak berlebih. Olahraga yang baik itu setiap hari dilakukan selama 30 menit. Lakukanlah olahraga yang ringan saja, seperti misalnya jogging, berjalan pagi, atau mungkin bersepeda. Yang pasti ketika berolahraga, pastikan bahwa kamu melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya ototmu tidak kaget ya. Kemudian yang terakhir, posisi duduk. Perhatikan posisi duduk. Jangan sampai membebani tulang kamu secara berlebihan. Nah, itu dia materi kita kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk diulang lagi pelajarannya. Tetap selalu support channel kami ya dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.